Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Fadia Rayhana dengan NIM Akid 107. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum mengenai topik Weight Food Records. Ini merupakan latar belakangnya, kemudian rumusan masalah dan juga tujuannya. Baik, saya mulai dari data individu. Jadi praktikum ini dilakukan selama kurang lebih 3 hari non-konsekutif di sela-sela, yaitu di weekday 2 hari dan juga di weekend 1 hari kepada salah satu responden. Kemudian yang digunakan dalam praktikum ini adalah form weight food record, kemudian juga dibutuhkan timbangan yaitu kitchen scale. Kemudian responden diminta untuk menimbang makanan yang sebelum dikonsumsi, yang akan dikonsumsi, dan juga setelah dikonsumsi. Nah, kemudian untuk data individu, pada hari pertama pencatatan weight food record didapatkan hasil sebagai berikut. Formnya terdiri dari waktu makan, nama masakan, bahan makanan, teknik pengolahan, berat matang sebelum konsumsi, setelah konsumsi, kemudian berat mentah dan juga keterangannya. Kemudian dilanjutkan pada hari kedua dan juga hari ketiga. Analisis zat gizi didapatkan untuk hari pertama, total konsumsi hariannya itu mencapai 1622,4 kilokalori untuk energi, protein 55,5, lemak 84,5, dan seterusnya. Dan untuk hari pertama, interpretasi dari tiap zat gizi baik makro maupun mikro. Untuk energinya itu kurang, protein cukup, lemaknya melebihi, karbohidratnya masih kurang, zat besi kurang, kalsium juga kurang, dan natrium dan juga gulanya masih ada di bawah batas sehingga masih dikatakan aman. Untuk analisis zat gizi hari kedua, itu didapatkan energinya juga masih kurang, protein kurang, lemak kurang, karbohidrat kurang, zat besi, kalsium juga kurang, dan natrium serta gulanya masih berada di bawah batas normal sehingga masih aman. Batas standar sehingga masih aman. Kemudian untuk analisis zat gizi di hari ketiga juga semua zat gizinya baik makro maupun mikro menunjukkan interpretasi yang kurang, namun di natrium dan gulanya itu masih ada di bawah standar sehingga masih dapat dikatakan aman. Sehingga apabila dianalisis secara keseluruhan untuk responden HM ini dapat dikatakan bahwa memang dari hasil pencatatan weight food record diketahui belum memenuhi kebutuhan energi harian dan juga zat gizi makro lainnya selama 3 hari. Kemudian natrium dan gulanya masih pada batas aman di bawah standar, namun responden HM cenderung mengonsumsi makanan yang tinggi minyak, seperti gorengan, ayam olahan, serta bahan makanan lain yang dimasak dengan minyak berlebih. Dan juga untuk mikronutrien responden HM ini masih jauh dari kecukupan, terutama kalsium yang hanya sekitar sepertiga dari kebutuhan harian. Selanjutnya dilakukan juga analisis dengan data kelompok yang terdiri dari 14 responden perempuan dan 2 responden laki-laki. Nah, ini merupakan hasil analisis zat gizi baik untuk kelompok perempuan maupun kelompok laki-laki. Zat gizi makro yang dianalisis adalah energi, protein, lemak, karbohidrat, dan untuk zat gizi mikronya ada zat besi, kalsium, serta natrium dan juga gula. Nah, untuk analisis zat gizi keseluruhan dua kelompok baik itu perempuan maupun laki-laki didapatkan seperti yang terdapat pada tabel berwarna hijau ini. Nah, kemudian bila dibandingkan antara kedua kelompok tersebut, ternyata kelompok perempuan itu memiliki defisit energi dan karbohidrat yang cukup besar, sementara protein dan lemaknya masih di bawah standar. Nah, sebaliknya, kelompok laki-laki justru menunjukkan kecenderungan berlebih pada protein dan juga cukup pada lemak, namun energi dan karbohidratnya masih belum optimal. Nah, perbedaan ini menggambarkan bahwa pola konsumsi laki-laki cenderung lebih tinggi secara kuantitas dan variasi dibandingkan dengan perempuan, sedangkan pola makan perempuan yang lebih rendah energi dan mikronutrien ini meningkatkan resiko defisiensi jangka panjang, terutama pada kalsium dan zat besinya. Sementara pada laki-laki, resiko yang muncul adalah konsumsi natrium dan juga protein yang berlebihan. Baik, sehingga dapat didapatkan kesimpulan bahwa metode weight food record ini mampu memberikan gambaran rinci mengenai pola konsumsi sehari-hari secara akurat dan aktual karena mempertimbangkan berat makanan sebelum dikonsumsi dan setelah dikonsumsi, kemudian pola konsumsi dari responden baik itu individu dan kelompok pada praktikum kali ini ternyata masih didominasi makanan yang tinggi lemak dan juga rendah variasinya, sehingga secara umum metode weight food record terbukti efektif untuk menilai konsumsi pangan dan juga kecukupan gizi secara akurat, sekaligus mengidentifikasi permasalahan pola makan yang perlu diperbaiki. Oleh karenanya, saran yang dapat diberikan adalah berdasarkan temuan disarankan agar kelompok responden baik itu individu maupun kelompok memperbaiki pola konsumsinya dengan meningkatkan asupan energi dari sumber karbohidrat kompleks serta memperbanyak konsumsi protein hewani dan nabati yang berkualitas dan juga menambah konsumsi buah dan sayur untuk meningkatkan asupan mikronutrien seperti zat besi dan juga kalsium. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait hasil praktikum mengenai weight food record ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.